Halo semua, welcome back to my channel. Kali ini kita kembali lagi ke game Viking Rise. Bukan berarti gue nggak melanjutkan game gue yang sebelumnya ada DLS, tapi tetap gue lanjutin. Jadi buat kalian yang pemain Viking Rise pengen tahu DLS seperti apa, cek aja di video gue. Dan untuk kalian yang DLS pengen tahu Viking Rise tipsnya seperti apa, ikutin aja perjalanan gue. Oke? Sekarang kita bakalan ngebahas salah satu event yang notabene-nya kemarin gua suruh pilih gitu. Tapi sekarang buat kalian yang emang fokus ke sini atau emang pengen ikut kedua event yang gua maksud, itu gua kasih tipsnya gitu. Tipsnya kita bahas langsung biar durasinya lebih cepat. Itu adalah event Viking Rise. Event Viking Rise ini bakalan selalu istilahnya diulangi gitu. Jadi sekarang hero-nya ini nanti jeda berapa minggu dia bakalan diulangin lagi dan isi stack-nya akan ditambahkan. Kalau sekarang stack-nya cuma 5, nanti juga stack-nya bakalan berubah menjadi 7 atau 6. Lupa saya. Dan di sini ketika kalian untuk menyamakan persepsi dulu ya, Viking Rise itu mirip seperti kalau misalkan di DLS itu adalah top commander. Kalau di ROK atau di Call of Dragon juga ada hal yang serupa. Tapi hal yang menarik dari Viking Rise ini adalah tata cara untuk mendapatkan nilainya atau tata cara untuk menaikkan poinnya. Dan tata cara untuk menaikkan poinnya ini menurut gua lebih mirip ke game yang kemarin anime Grand Cross ya, Grand Cross mirip kayak Grand Cross yang gua bikin videonya juga ada. Jadi sistem poin dari game Viking Rise ini itu hampir mirip gitulah. Dan di sini kita enaknya kalau kalian yang enggak mau istilahnya mau di skip dulu nih event ini, pengen nimbunin, nah kalian cukup masuk di peringkat 100 besar aja. Gunanya apa? Untuk mengunlock hero-nya aja ya. Kita nggak ambil keseluruhan, tapi kita unlock aja, yang penting dapat. Dan kenapa kita nggak ngejar keseluruhan ya, karena kita bukan yang tipikal selalu men-top up, yang dimana kamu bakalan ngabisin uang banyak banget sih, jelas kalau pengen top up dan men-top up terus karena nggak ada habisnya gitu. Cuman kita sebagai kaum free player dan kaum mendang-mending ya, kita batasi saja gitu. Langsung aja di sini di Viking Region itu ada 5 stack. Jika kalian baru pertama kali mulai, stack 1 sampai 5 ini kalian bisa cek sendiri soal tema dari setiap stacknya. Tapi karena ini gua bikinnya setelah gua ada di stack ke-4, berarti stack 1, 2, 3 ini tinggal bentuk penjelasannya aja gitu ya. Dan ini adalah tips untuk poinnya. Di stack pertama itu adalah poin yang berasal dari reset atau peningkatan bangunan. Dan yang dinilai itu adalah powernya, bukan speed up yang kalian gunakan atau speed up yang kalian habiskan. Jadi di stack pertama itu dipentingkan adalah hasil dari pengembangan kalian gitu. Dan tipsnya adalah usahakan kalian kalau untuk Viking Region selalu cek kalender dan mulai 3 hari sebelumnya sudah persiapan. Persiapan apa saja? Persiapan untuk menaikkan bangunan atau sudah persiapan untuk memulai riset. Yang dimana kedua hal itu yang sekiranya ya make yang ditambahkan atau kayak gini nih yang ada tanda plus yang di sini nih, itu menunjukkan nilai yang lumayan signifikan.
sekitar 60 ribuan atau apa, boleh. Intinya nilainya yang signifikan yang bisa menjamin kalian untuk mendapatkan poin lebih banyak. Dan kenapa dimulai startnya lebih awal? Karena untuk menghemat yang namanya speed up gitu ya. Jadi dengan speed up yang lebih sedikit, kita ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Makanya selalu perhatikan tanggal kapan VR itu dimulai, dan kita sudah prepare 3 hari 4 hari sebelumnya. Apa saja yang perlu kita up sehingga menghasilkan poin yang terbesar kayak gitu. Jadi kembali lagi, step pertama itu kita menilai poin hasilnya, bukan speed up yang kita habiskan gitu. Itu untuk step yang pertama. Dan di step pertama ini juga adalah penentu kalian bisa masuk stabil di rank pertama keseluruhan atau tidak, itu di step pertama. Karena poin terbesar dari Viking Region itu ada di step pertama, ketimbang di step kedua, 3, 4, dan kelima itu agak jauh. Jadi di step pertama banyak orang yang bisa menaikkan poinnya, bisa nyampe 4 sampai 5 juta tergantung, karena setiap penaikan 1 power itu dikalikan 10 poin kayak gitu. Itu di hari pertama atau di step pertama. Jadi kumpulkan poin sebanyak mungkin di step pertama, dan step 2, 3, 4-nya menyusul dengan poin-poin standar saja juga nggak masalah, atau dengan poin-poin yang sekalian maksimal juga nggak masalah. Sekiranya kalian bisa masuk ke rank yang lebih tinggi untuk mengklaim hadiah yang lebih menarik. Dan jangan lupa, kalau misalkan kayak gini, timbun yang banyak kalau untuk kalian free to play ya. Jangan kebawa gatel jadi pengen menghabiskan sekuat duluan, sumber daya lebih banyak dan sebagainya. Oke, itu urusan nanti. Intinya gue kasih tipsnya gimana pengaturan kedepannya, itu bagaimana kalian aja. Sekarang di step kedua. Step kedua itu berburu niflum. Berburu niflum itu sama seperti kalau di DLS berburu zombie, tapi di sini adalah berburu niflum. Niflum di step pertama step kedua Viking Region di permulaan ini simple. Jadi kalian membunuh niflum ini nih, level berapapun kalian bisa mendapatkan poin yang sama gitu. Jadi perbandingannya, ketika kalian membunuh niflum leader, kalian mendapatkan 6.000 poin. Tetapi kalau kalian membunuh level 1 niflum, itu kalian cuma dapat 1.500 poin. Tipsnya ada di mana? Ketika kalian kayak gini nih, keluar bikin barisan gitu ya. Kalau kalian sudah 1/4, keluarin aja semuanya kayak gini, bikin barisan. Nah, semua dikeluarkan aja. Jadi bikin 4 barisan kayak gini. Kan kalau misalkan kalian misalkan berpikir untuk nilai poin yang niflum leader ini yang 6.000 poin, tapi masalahnya kan dia menghabiskan energi, atau yang bisa kita lihat di sini nih. Nah, energi ini atau si botol itu menghabiskan sekitar 150 untuk rally leader niflum. Dan waktu tercepat rally, atau ketika kita mau mulai merally kayak gini, mana ya? Nah, waktu tercepat untuk merally itu paling enggak 5 menit gitu ya. Jadi kelamaan. Tapi kalau misalkan membunuh niflum, kan satu sekuat ini kalau misalkan satu itu 1.500. Kalau ada 4 berarti sudah seharga sama dengan kalau kalian membunuh si leader ini. Ya enggak? Kalau secara hitung-hitungan. Dan
tips hacknya kan kalau misalkan satunya ini ngabisin 50 energi, berarti ada 4 itu 200. Sekarang kita perhatikan ya, dari 900 ini kalau menyerang yang pertama kayak gini ya, set set. Oke, kita serang saja. Ini yang pertama itu menghabiskan 200 apa namanya, 200 energi. Itu yang pertama. Memang kalau di pertama sepertinya ngabisin banget ya, ngabisin energi. Wah, ini 200, beda 50 dengan yang ini. Tapi tunggu dulu, di sini yang ada triknya. Nah, itu kan hilang 200. Nah, selama ini pasukan belum kembali ke shelter kalian, ke shelter lagi, ke chief hall kalian atau ke kota kalian, ini ketika menyerang lagi ke sini, contoh ya, ini bakalan dikurangi sebesar 10 energi per pasukan. Berarti totalnya yang dibutuhkan kalau ada 4 menjadi 160. Nah, kalian bisa lihat ya, yang awalnya 200 di hack yang ke tadi, kita perhatian dulu, 576 terus ya, ngapain gue jauh-jauh ya. Inilah, ini kan cuma untuk contoh, kita ambil yang dekat aja. Tuh 576 sekarang sudah berkurang 397. Otomatis ya, udah mati duluan. Otomatis tadi itu kan dari 576 terus ke 393, itu turunnya bukan 200 lagi tapi jadi 160 poin kayak gitu. Jadi kalian di event region awal ini kalian cukup membunuh Niflheim level 1 ini nih, atau level 5 lah ke atas biar nggak cepat mati gitu ya. Level 5 ke atas dan kalian keroyok, itu kalian nggak ngabisin waktu, nggak buang-buang waktu, dan hasilnya kalian dapat poin seharga atau senilai dengan kalian menunggu 5 menit tapi dapatnya tidak seberapa gitu ya. Nah, itu kalau kalian mengincar poin. Tapi kalau misalkan kalian bermain santai, nggak terlalu berpikirkan tentang poin, kalian gua saranin sih tetap nge-rally leader Niflheim saja. Karena kenapa? Persentase untuk kalian mendapatkan ini summon stone atau skill stone atau warhorn itu ada, atau dapat ini juga bisa. Jadi dari 10 kalian nge-rally, mungkin ada persentase sekitar 2 atau 3 dari 10 rally kalian itu mendapatkan batu tadi. Kan lumayan untuk ke depannya. Jadi kalau masih menggunakan trik pasukan kayak gini, kalian yang penting punya botol energi untuk mereload botol energinya ini sampai full. Makanya kalian timbun kalau bukan waktunya. Jangan digunakan ini botol nih kalau bukan waktu event Viking Legion. Jika kalian pengen dapat nilai atau poin yang lebih tinggi, pertahankan saja dan simpan saja, timbun yang banyak kayak gitu ya. Itu adalah cara hack di event yang kedua. Jadi kalian boleh pilih. Kalau kalian yang ngejar poin, cara terbaik adalah mengirim pasukan seperti ini. Kalau kalian mengejar hadiah rewardnya, kalian mendingan ikut rally aja. Itu lumayan untuk mengumpulkan yang namanya warhorn atau batu-batu warna-warni itu tadi. Nah, si batu-batu warna-warni ini juga bisa kayak gitu. Itu untuk yang stake yang kedua. Stake kedua seperti itu. Stake ketiga itu adalah
melatih pasukan. Ingat ya, ini bukan soal speed up tapi soal hasil. Dan kalau melatih pasukan itu biasakan untuk untuk dari jauh-jauh hari. Contoh di sini kalian bisa lihat, ini gue sedang melatih T2. Kenapa gue lebih memilih latih T2 padahal gue sudah buka T3-nya? Itu karena poinnya. Jadi di sini ya kita lihat nih. Di sini untuk poinnya ketika ini dia berupa T2, kalian perhatikan. Dan ini sekalian ya biar gue nggak ngulang sebenarnya. Ya intinya perhatikan dulu aja yang itu. Ini kita stay dan selesaikan. Poin naiknya nih nambah 1650. Tapi ketika kalian dari T2 ke T3 gini, nah itu poinnya bakalan berbeda. Dan salah satu cara cepatnya ini dilatih cepat. Dilatih cepat itu sistemnya dia menggunakan pelatihan cepat selama speed up yang ada gitu. Kalau misalkan nggak pakai latih cepat, prosesnya itu kan kayak gini. Ada prosi, terus ada mulai, kan gini ya. Tapi kalau misalkan nanti latih cepat, bentar, sambil di sini kalian perhatikan ya poin yang terhasilkan. Nih, nanggung 1 menit, lumayan sih 1 menit itu. Jadi di sini kalian perhatikan poinnya. Kalau yang tadi itu kan poinnya dari langsung kita ke tingkat 2 itu 1650 ya. Dan sekarang kita lihat yang versi 6 versi lanjutannya. Nah, kita lihat poinnya 2400 dari T2 ke T3. Otomatis poinnya gimana? Otomatis poinnya lebih banyak gitu. Makanya sebelum dimulainya Viking Region, kita bikin banyak pasukan di satu level di bawahnya level pasukan tertinggi kita. Gunanya apa? Ya gunanya untuk ini. Jadi kita dapat poin lebih banyak dan waktu pun yang lebih singkat. Dan yang tadi lanjutin yang soal latih cepat nih, kan tadi agak ribet nih. Kalau dibikin latih cepat kayak gini, kalian pengen up itu kan misalnya kan sudah kelihatan nih 1 jam 4 menit. Ini tinggal cukup klik yes, selesai tanpa harus mengulang-ulang proses yang agak lama yang tadi harus masang speed up dulu lah, inilah itu kayak gitu. Jadi promosi cepat itu kayak gitu. Jadi kalian sekali klik langsung selesai, sekali klik langsung selesai gitu ya. Itu kalau penggunaan yang namanya promosi cepat. Tergantung butuhnya, dia langsung klik 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 beres gitu. Kalau nggak promosi cepat ya kayak gini lagi, terus nanti ngulang lagi proses ini kan lama. Kita butuh cepat karena kenapa? Karena durasi dari kayak gini nih definition dari dukung kita itu cuman 10 menit. Jadi perhatikan ketika kalian pengen cara yang tadi, kalian kan sudah misalkan kalau gue itu T3 sama T2, otomatis kalian sudah menimbun T2 yang banyak. Nah, kalau sudah menimbun T2 yang banyak, maksimalkan semua buff yang ada. Buff yang ada itu seperti di sini ada buff peningkatan pasukan selama 10 menit. Itu beriring dengan naiknya level dari Devinsa kalian. Semakin tinggi semakin banyak dan yang bisa kalian berikan buff. Di sini buffnya di level 16 itu adalah ekspansi nambah pasukan untuk pelatihan itu sebanyak 225. Terus tambah kecepatan pelatihan sebanyak 3,5%. Terus pengurangan biaya latihan itu sekitar total mix ya, itu sekitar 5.000 sampai 10.000
sumber daya. Nah, ketika ini 1, 2, 3 aktif, maka latih cepat itu adalah pilihan terbaik kalian biar kalian dalam waktu 10 menit mendapatkan hasil poin langsung benar-benar maksimal. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian sudah ada tempat-tempat seperti ini, mana ya? Kita buffnya maksimalin semua buff yang sedang ada biar kita nggak rugi-rugi banget lah gitu ya. Mana sih? Nah, di sini itu si turtle mana ya? Ya ketepatan gue lagi nggak ini. Jadi sini itu nanti ada kayak kura-kura. Nah di situ di sini tempatnya kura-kura, dan kura-kura itu nanti menjatuhkan rune. Rune itu juga sama, dia seperti buff gitu ya. Tinggal kalian cari rune-nya, buff-nya yang cocok. Kayak gitu. Jadi sama seperti stake yang pertama, stake ketiga juga kalian persiapkan sebanyak mungkin pasukan yang berada di bawah level tertinggi pasukan kalian untuk memaksimalkan poin yang lebih banyak dan juga untuk menghemat speed up gitu ya, dengan hasil yang maksimal. Beda kalau di game sebelah. Di game sebelah kalian upgrade dari tier 1 ke 2 atau dari tier 2 ke 3 itu poinnya pasti dikurangin. Nggak seperti di game ini ya, dimana dari tier 2 ke tier 3 itu poinnya malah lebih tinggi gitu ya. Itu perbedaannya. Oke, sudah dicatat, catat dulu biar ingat. Langsung selanjutnya adalah stake keempat. Stake keempat itu adalah bertani. Otomatis kalau bertani, hal yang kalian perlukan itu adalah hero-hero pertanian dan juga buff. Jadi di pertanian itu nanti kalian jangan lupa koleksikan ini nih, buff gatheringnya. Ini dapat dari hadiah village juga ada. Karena yang kayak gini ya 24 jam dan sebagainya itu saya dapat dari hadiah village. Ini rata-rata semuanya hadiah dari village. Makanya penting banget buat kalian tonton di video sebelumnya itu mengenai village, yang dimana kalian hanya cukup top up yang mie ayam biar kalian nggak rugi gitu. Kan lumayan dapat hadiah-hadiah random tiap hari, dapat 3 daripada tiap hari dapat 3, dan itu selama kalian main kan bener-bener lumayan banget. Contohnya gue juga dapat nih dari yang sistem hadiah village, walaupun dia random tapi hadiahnya kadang bagus. Jadi hadiahnya kadang bagus itu seperti ini. Nah nih, ini gue dapat bukan epic shot, bukan, tapi lebih ke XP-nya. Nah kayak gini. Jadi di desa itu dia bakalan ngasih hadiah, kadang berupa ini nih botol-botol, kadang material yang kayak ini, monsterization dan sebagainya, kadang berupa XP untuk skill. Jadi kalau misalkan kayak ini XP yang legendary untuk skill nambahin 5.000, ya kalian kalau pengen beli nggak nemu, gengs. Kalau bukan hadiah ini nggak bakalan nemu kecuali kalian top up. Tapi kalau nggak top up ya ngandelin hadiah dari village gitu. Pengen tahu yang gua maksud apa? Tonton di video sebelumnya biar kalian tahu. Kayak gitu. Jadi ini pentingnya berinvestasi lebih awal biar kalian numpukin hadiah lebih banyak. Jadi jangan terpaku dengan kata-kata free player. Ya itu juga termasuk free player. Apa yang mau disebut tukang top up? Kalau cuma tukang top up itu minimal kalau low spender itu top up ya berkelanjutan 16, 80.000 cepet ulang lagi gitu. Kalau cuma top up sekali dan itu cuma paketan mie ayam ya lu tetap aja dihitung free player. Mie ayam kayak anggap numpang makan gitu. Nggak dihitung guys, nggak dihitung. Yang penting kalian cerdas saja. Kita mulai untuk membangun fondasi lebih awal. Oke, selanjutnya
Tadi kemana-mana kan. Intinya di pengadaan sumber daya ini yang kalian perlu siapkan tadi buffnya sudah, dan juga jangan lupa sediakan hero-nya gitu ya. Hero-hero pertanian itu adalah keempat, 1 2 3 4. Hero biru ini adalah hero pertanian semua. Yang ini lebih fokus ke kayu dan emas, yang ini fokusnya ke makanan, ini ke batu, ini ke gold. Harusnya segitu, tapi di talentnya ini juga ada. Tapi kalau misalkan dari awal berarti kita urut kayu, ini si Eugene, tomat, apalah pokoknya makanan, si Waldem, terus ini batu, si Ulf, dan si Seven ini adalah si talent yang berhubungan dengan gold ya. Lihat talent ininya, dan itu gold tentang emas. Lalu di bagian legend di bagian epicnya, hero-nya itu adalah Shinori. Shinori ini dia untuk hero pengumpulan dari kayu. Terus Lindy itu dia makanan. Terus setelah makanan ini juga si Mitchell, dia itu ke batu. Ada juga Farka. Farka itu ke batu juga. Terus kalau si ini dia ke makanan gitu. Jadi Farka itu jatuhnya dia ke kayu. Farka kayu. Itu adalah hero-hero pertanian, dan hero-hero pertanian utamanya yang biru karena butuh XP-nya lebih sedikit untuk naikkan levelnya. Jangan lupa dibuat ke level 20, nggak apa-apa. Level 30, 20 bebas kalian. Intinya ini adalah hero pertanian. Jadi biar muatannya sekali jalan banyak, dan kalian bisa langsung mendapatkan buff-nya lebih tinggi ketika menyesuaikan dengan tanaman yang ingin kita ingin kita bersihkan atau ingin kita panen. Aduh, seperti itu adalah event yang kelima. Jadi sediakan hero-nya, sediakan buff-nya biar kalian cepat untuk mengklaim sekiranya hasil pertanian kalian lebih banyak. Dan untuk yang stake kelima ya gue nggak ngasih saran lagi, karena stake kelima itu adalah soal bunuh-bunuhan, soal ngejarah. Jadi poinnya itu adalah bikin terluka pasukan. Jadi semakin banyak pasukan yang kalian bunuh, semakin tinggi level pasukannya, poinnya juga semakin bagus gitu aja. Ini mah intinya event kill lah. Kalian mau perang-perangan, waktu yang tepat ya ini. Kalian mau ngejarah, waktu yang tepat juga yang ini. Dan ngomong-ngomong soal menjarah di game ini, kalian harus tobat ya. Untuk tukang copet kayak gua harus tobat juga, karena kenapa? Di sini untuk penjarahan atau nyopet dari shelter yang lain itu dibatasi. Nah ini batas sumber daya harian hasil nyopet itu tergantung dari level battle hall kalian, dan gua itu sampai 20 juta sumber daya dengan cara di mix, bukan per makanan 20 juta ini. Enak banget gua dari kemarin harusnya, tapi di mix. Jadi kalau misalkan sudah full ya kalian nggak bisa nyopet lagi.
kayak gitu. Jadi usahakan kalau awal-awal kalau kalian suka nyopet, ya nyopet aja udah sampai kuota kalian full, habis itu ya besok lagi kayak gitu. Itu nggak enaknya di game ini, jadi nyopetnya ada waktunya sendiri. Kalau event kill, kalau misalkan kalian nggak butuh sumber daya lagi, ya udah carilah poin sebanyak mungkin dengan cara bunuh. Tapi kalau kalian yang kayak gua yang cuman untuk incar 100 di rank 100 keseluruhan karena gua skip event ini, ya ini tolak penting ini nih, tolak ukur penting. Kita nyopet sesuai jumlah limit ini daripada ngabisin pasukan yang nggak berguna. Kita butuh sumber daya lagi karena kita bukan yang tukang top up yang kalau habis langsung top up lagi, habis top up lagi, habis top up lagi, gitu ya. Dan untuk kalian yang berpikir kan kalau sumber daya bisa pakai akun farming, nih kalian lihat ya, akun farming juga dibatasi. Jeng deng. Di sini kalian bisa lihat di trap hall. Kalian bisa lihat di sini kapasitas bantuan trap hallnya, bantuan yang tangan-tangan itu 21, pajak supply-nya ada, kapasitas supply. Nah, kapasitas supply ini adalah kalian yang pengen mengirim sumber daya ke akun kalian yang lain. Tuh. Dan kalian pengen tahu apa yang gue bikin maksud agak miris, klik ini icon yang tanda seru dan kalian lihat. Tarang! Trap hall level 1 sampai level 15 itu kalian nggak bisa ngirim yang namanya sumber daya ke shelter atau ke kota akun kalian yang baru atau akun pertanian kalian, nggak bisa. Jadi akun pertanian kalian minimal sudah trap hallnya level 16, dia baru bisa mengirim sumber daya kayak gitu. Dan pajaknya ini bos 35%, udah dibatasin 2.500.000, pajaknya juga 35%. Nyakitin banget. Jadi buat kalian yang punya akun farming, ya bisa dipertimbangkan sebagaimanakah kalian bisa mengumpulkan sumber daya yang semakin membengkak dan semakin membengkak ketika kalian untuk menaikkan yang namanya level dari Chief Hall. Sekedar bocorannya aja ya, Chief Hall level 24 ke 25 aja itu kalian pasti butuh sekitar 113 jutaan atau 100 ke atas lah. Itu food, itu makanannya. Jadi ketawain aja dulu. Oke, kalian bisa lihat pajak terkecil itu adalah 10% dengan syarat kalian harus sudah di level 25. Tarik nafas, tuangkan. Oke. Jadi kalian sudah tahu ya. Ini pajak-pajaknya kalian bisa lihat. Dan juga ini batasnya. Ya, batas terakhir tertinggi pun dalam satu hari kalian cuman dikasih 8 juta. Dan kalau dia Battle Hall, kita lihat batas tertingginya berapa? Batas tertingginya adalah 50 juta. Jadi kalau digabungin totalnya ada 55 juta. 58 juta. Makanya nanti kalau di akun farm, pasukannya ya gak usah banyak-banyak banget, secukupnya aja, biar nggak banyak yang ke rumah sakit. Terus watchtowernya biarkan level 1. Udah itu aja syaratnya. Jadi biar nanti kalau misalkan batas harian udah full, ya kalian tinggal ngejarah akun farming kalian sendiri aja. Oke, itu aja yang bisa gue bagi ya. Semangat buat kalian yang pengen ikut ke event Viking Legion ini, buat persiapan yang lebih yakin, lebih mumpuni. Jadi buat kalian yang free player bisa menghasilkan
poin yang lebih banyak, dan syukur-syukur kalian bisa masuk ke 25 besar atau 15 besar atau jadi top skor dari event itu sendiri di kingdom kalian gitu ya. Dan maaf untuk kata-kata gue yang masih bercampur dengan DLS, karena gue sebelumnya emang terbiasa dengan DLS, jadi beberapa kata mungkin bakalan terselipkan, jadi mohon dimaklumin saja. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa di like ya, jangan lupa di like, komen juga di bawah gue harus ngapain lagi nih tentang tentang game Viking Rush-nya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang baru main juga, dan ajak untuk subscribe biar tetap eksis dong. Oke, itu aja yang bisa gue bagi, dan bye.